struktur awal kita yang lebih umum itu bentuknya enggak. Yang 2 derajat kebebasan dulu ya. Bukan yang lebih umum, yang 2 derajat kebebasan ini bisa kita modelkan sebagai lamas lurus begini aja. Agar perpindahannya lebih mudah terlihat begitu. Ini U1, ini U2. Di mana U-nya tadi kita misalkan bentuknya adalah V sinus omega T tambah theta ya. Ini jawaban yang kita misalkan. Setelah kita masukkan ke dalam persamaan geraknya, kita dapatkan omeganya tertentu ya. Jadi omeganya diperoleh dari ini K kurang omega kuadrat M. Determinannya harus sama dengan 0. Kita dapatkan omega. Dan untuk contoh ini kita punya tadi omega 1 7,65 radian per detik. Omega 2 18,48 radian per detik. Hanya ada 2 omega. Kalau ada n derajat kebebasan, ada n buah frekuensinya omega. Oke, jadi yang bisa masuk ke sana itu hanya 2 omega ini saja. Oke. Nah, terus untuk masing-masing omega ada V-nya yang memenuhi. V1-nya itu dari yang satunya lagi. Jadi ini omega diperoleh dari situ. Sementara V diperoleh dari K. V ada indeks I-nya sekarang ya. Ada indeks I-nya di luar karena V-nya ada 2. V yang ke-1 dan V yang kedua tadi ya. Yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi ini omega yang V, vektor V yang ke I, itu diperoleh dari omeganya kita masukkan nilainya yang ke I, dikalikan dengan M, kalikan dengan V yang ke I itu, sama dengan 0. Ya. Ini akan menghasilkan VI. Perolehnya di sini. Dan di contoh kita tadi V1-nya berapa tadi? Yang satunya di bawah ya 0,414 dan 1 kalau nggak salah begitu ya. Sedangkan yang keduanya ini tadi V2-nya itu adalah 1 dan minus 0,414. Ya. Jadi ini secara umum di mana omeganya bisa banyak sesuai dengan ukuran matriksnya, sesuai dengan jumlah derajat kebebasan. Ini juga bisa banyak, bisa sampai N. Di contoh kita yang cuma 2, ya bentuknya begini. Omega 1, V-nya sekian. Omega 2, V-nya sekian. Nah, kalau solusinya ada yang memenuhi hanya seperti ini, maka yang kita misalkan ini harus kita buat berupa kombinasi dari ini semua ya. Tadi atau dulu ingat kalau kita misalkannya U eksponensial lambda T, kalau kita punya lambda 1 dan lambda 2, ada 2 solusinya, maka U-nya adalah C kalikan E lambda 1T, ditambah dengan C konstanta yang lain kalikan eksponensial lambda 2T. Nah ini juga demikian, U yang kita misalkan tadi mestinya gabungan dari ini, omega 1 dan V1 pasangannya, dan omega 2 dan V2. Ya. Nah tetanya nggak kelihatan, kalau begitu kita buka saja ini, sinus ini kita ganti jadi A kosinus omega T tambah B sinus omega T gitu ya, biar kelihatan konstantanya ya. Jadi yang ini bisa kita ubah jadi seperti itu. Jadi U kita sekarang bentuknya adalah V1 A1 kosinus omega 1T tambah B1 sinus omega 1T. Ini jawaban yang kita misalkan dengan
omeganya omega 1, V-nya V1 ya. Karena ini pasangannya unik ya. Omega 1 begini, V-nya harus segini agar ini semua terpenuhi ya. Kemudian ditambahkan dengan V yang kedua dikalikan A2 kosinus omega 2T tambah B2 sinus omega 2T. Jadi jawaban lengkapnya seperti ini ya. A1, B1, A2, dan B2 nanti kita dapatkan dari kondisi batas ya. Kondisi batasnya jadi bertambah karena derajat kebebasannya juga nambah ya. Jadi nanti ada kondisi batas U untuk semua derajat kebebasan pada saat T sama dengan 0 dan U dot dari semua derajat kebebasan pada saat T sama dengan 0. Jadi ada 2N buah kondisi awal di mana ada 2N buah konstanta ya. A dan B ini. Nah, masing-masing ini kalau kita tinjau satu yang ini aja. Satu yang ini saja. Mana tadi? Modelnya yang ini ya. Saya buat di sini. Kalau suku yang pertama ini dia bergetar atau berosilasi dengan frekuensi omega 1 ya. Frekuensinya omega 1 nih, omeganya sama ya. Amplitudonya ditentukan oleh ini ya. V ini ya. A1 dan B1 kan ini cuma pengali aja ya, tergantung kondisi batas. Tapi amplitudonya ini ditentukan oleh V1 yang kita dapatkan ya. Jadi kalau tadi ini 1 dan 0,414 berarti lantai satunya pergi ke kiri atau ke kanan sejauh 0,414 dan ini lantai 2-nya pergi ke kiri atau ke kanannya sejauh 1 sampai min 1 ke sebelah sini. Terus dua-duanya positif, artinya kalau saat yang bawah lantai satunya positif, lantai 2-nya juga ikut positif ya. Jadi ini akan bergetarnya begitu. Itu kalau saya pilih tadi angkanya 0,4 dan 1 ya. Tapi boleh juga orang lain ketemunya yang lain ya, 0,7 dan setengah misalnya ya. Atau minus malah, minus 0,7 dan minus setengah. Karena yang unik adalah perbandingan di antara angka-angka ini saja ya. Nilainya sendiri nggak unik ya. Atau tadi berapa? 2, bisa juga 1 terus 2, sekian gitu ya. 2,4 tadi kalau tidak salah ya. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi V-nya itu menunjukkan amplitudo dari getarannya ya. Karena memang amplitudo kan ya. Getarannya seperti ini. Jadi struktur kita bergetar dengan frekuensi omega 1 dan bentuk getarannya seperti ini. Lantai 1 dan 2-nya pergi bersama-sama ke arah yang sama dengan amplitudo yang berbeda ya. Ke sana, ke sini, gitu, bolak-balik. Nah, ini adalah frekuensi alami. Yang ini disebut ragam getar. Gambar ini disebut ragam getar. Ragam getar atau dalam bahasa bukunya saya tulis di sebelah sini aja, mode shape. Sebenarnya kalau diterjemahkan jadi bentuk ragamnya ya. Tapi biasanya sebutnya ragam getar aja ya. Jadi bentuk dari ragamnya seperti ini. Besarnya sih terserah karena tidak unik ya. Tapi bentuknya selalu begini. Mereka bergetarnya selalu bersama-sama ke kanan, bersama-sama ke kiri dan seterusnya sinusoidal. Nah, untuk ragam yang kedua, yang bawah ini. Ragam yang kedua yang bawah ini, frekuensinya omega 2 sekarang ya. Jadi bangunan yang sama juga punya komponen getaran yang frekuensinya omega 2. Di mana getarannya kalau dengan frekuensi omega 2 ini, V-nya adalah yang lantai bawahnya perginya 1 ke kanan, lantai atasnya 0,41 tapi negatif, jadi ke kiri ke sini. Gitu ya. Jadi ini 1, ini minus 0,414. Gitu getarannya ya. Nah, tapi kan angka ini tidak unik ya. Yang unik hanya perbandingannya, bisa saja orang lain dapatnya yang 1 ini bukan 1 tapi setengah gitu ya. Ya, jadinya minus 0,4 ini jadi minus 0,2 gitu ya. Ke sini gitu ya. Atau ada orang yang lain yang dapatnya ini yang minus 1, ini yang positif 0,414 ya, karena perbandingannya gitu ya. Ini minus 1, ini positif 0,414 ke sana ya. Ya, jadi pola getarannya bisa begini. Ya. Seperti itu ya.
Jadi lantai 1 akan pergi ke kanan, lantai 2-nya ke kiri, lalu gantian aja ya. Selalu berbeda arah ya. Dengan rasionya 1 banding minus 0,41 seperti ini. Nah, ini juga sama, ini juga frekuensi alami yang kedua, dan ini juga ragam getar yang kedua. Oke, jadi ini ragam getar keduanya. Atau mode shape kedua. Jadi di struktur dengan derajat kebebasan banyak, parameter dinamik strukturnya tidak hanya frekuensi lagi, tapi ditambah dengan ragam getar. Nah, makin banyak derajat kebebasan struktur, frekuensinya juga makin banyak mengikuti jumlahnya, ragam getarnya juga ikut tambah banyak ya. Nanti ada ragam kedua, ragam ketiga, ragam keempat, dan seterusnya. Oke, jadi parameter dinamiknya nambah 1, selain dari frekuensi, ada ragam getar V. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Nah, getaran aktualnya, ya ini, tinggal dijumlahkan saja, tergantung dari kondisi awal ya. Kita belum bicara kondisi awal sampai saat ini ya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan amplitudenya ada 3, jadi yang dimisalin amplitudenya salah satu aja Pak. Misalkan itu saja cukup. Kalau 3 nggak apa-apa. Satu persatu kan bisa diselesaikan itu. Oh, ya. Anda punya 3 persamaan jadinya ya. Iya. Oke, makasih Pak. Misalnya ada yang ini kan matriks K kurang omega I kuadrat, M-nya sudah jadi satu nilai gitu ya. Ya berapalah gitu nilainya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tapi determinannya 0 ya, Anda nggak bisa nginversnya gitu. Kalikan V1, V2, V3 begitu ya, sama dengan 0, 0, 0. Tuh. Kalau Anda misalkan V1-nya sama dengan 1, jadi Anda akan punya A tambah B V2 tambah C V3 sama dengan 0. Nah, ini belum dapat V2 dan V3-nya ya. Tapi gunakan aja baris kedua misalnya. D tambah E V2 tambah F V3 sama dengan 0 juga kan ya. Nah, ini bisa Anda eliminir ya. Dari kedua ini Anda akan dapatkan V2-nya sama dengan berapa, V3-nya sama dengan berapa. Ya. Bisa begitu. Kalau sudah dimisalkan satu buah, yang lain akan ngikut. Jadi ini unik nih terhadap yang satu ini. Ya. Kalau ini atau V3-nya yang Anda misalkan satu ya boleh aja. Nanti ketemu V1 dan V2-nya dengan cara seperti ini. Ya, gitu. Oke, makasih Pak. Oke.